Selamat pagi, jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Kali ini saya ingin bercerita tentang buku ini, David and Goliath, yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Dia adalah mantan jurnalis The New Yorker. Doi adalah salah satu penulis idola saya. Tulisan Malcolm Gladwell selalu menghadirkan cara pandang yang baru dari sebuah peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita, namun kita abai memperhatikannya. Tengoklah tulisan Malcolm Gladwell pada buku-buku yang telah terbit sebelumnya, seperti Tipping Point, Blink, Outliers, dan What the Dog Saw. Nah, buku David and Goliath ini menjelaskan cara pandang bahwa di balik kelemahan ada kekuatan. Sebaliknya, di balik kekuatan terdapat kelemahan. Kisah David and Goliath sudah berumur ribuan tahun dan awet dalam ingatan manusia. Ini adalah kisah legendaris seorang bocah gembala kecil dan ringkih melawan raksasa Goliath. Duel antara David dan Goliath adalah duel yang tidak seimbang. Tapi ternyata pada akhirnya justru dimenangkan oleh David. Goliath tumbang karena serangan kerikil batu yang dilempar oleh David dengan pelontar batu yang tepat mengenai dari tengahnya. Malcolm Gladwell membongkar ulang kisah itu dari kacamata sains dan menemukan di mana letak keunggulan David dan sebaliknya di mana kelemahan Goliath. Dan inilah semuanya. David adalah penggembala kambing yang terbiasa dengan senjata pelontar batu. Dia pernah membunuh singa dengan alat pelontar batu itu. Alat pelontar batu itu berbeda dengan ketapel yang biasa dipakai anak-anak di Indonesia. Bentuknya seperti ini. Dan kira-kira begini cara menggunakannya. Pelontar batu berpengalaman seperti David dapat mencederai lawan yang berjarak hingga 180 meter. Duel David dan Goliath diperkirakan berjarak antara 35 meter dengan kecepatan 34 meter per detik. Kecepatan itu setara dengan tembakan pistol modern berukuran sedang, dan jenis batu yang digunakan berjenis barium sulfat yang memiliki kerapatan massa 4,2 gram per cc. Ini lebih tinggi daripada batu biasa yang dengan kerapatan massa hanya 2,4 gram per cc. Itulah kekuatan David. Lalu di mana letak kelemahan Goliath, sang raksasa? Goliath adalah tentara perang bangsa Filistin yang menggunakan zirah berbahan ratusan keping perunggu yang menyelimuti tubuhnya. Hal itu membuat gerakan tubuhnya menjadi lamban. Di balik tubuhnya yang raksasa, penelitian menemukan bahwa Goliath menghidap agromegali. Ini adalah jenis penyakit tumor jinak yang bersarang pada kelenjar pituitari. Tumor ini menyebabkan produksi berlebihan pada hormon pertumbuhan. Efek sampingnya adalah pada masalah penglihatan yang terbatas dan diplopia atau penglihatan ganda. Itulah sebabnya dalam kisah diceritakan Goliath didampingi bujang atau pendamping. Kisah David and Goliath adalah hipotesa pertama yang ditawarkan oleh Malcolm Gladwell bahwa siapapun yang memiliki kelemahan janganlah berkecil hati. Karena sang lawan yang tampak raksasa dan menakutkan sejatinya mudah untuk dikalahkan. Sekali lagi, kalau kita mengetahui kelemahannya. Buku David and Goliath ini mengupas 10 kisah bukti otentik lainnya tentang kekuatan di balik kelemahan. Beberapa di antaranya kita bisa membaca kisah Vivek Ranadivé, sang pelatih bola basket yang memiliki tim bertubuh pendek namun berhasil memenangi kejuaraan nasional Amerika. Atau kisah lain seperti Teresa de Brito tentang anggapan kelas kecil lebih baik daripada kelas besar dan ternyata tidak terbukti. Atau kisah lain ada David Boies dan anak-anak disleksia yang justru berhasil dalam karir dan hidupnya, serta kisah-kisah lain yang diungkap dalam buku yang inspiratif ini dan membuat kita bisa tercengang. Membaca kisah-kisah yang dituturkan oleh Malcolm Gladwell selalu mengasihkan. Dengan dukungan data, hasil riset dan wawancara khas jurnalis senior dari The New Yorker, hasil tulisannya menjadi renyah dan enak dibaca sambil ngopi. Tengoklah dalam diri kita, apa saja kelemahan kita. Jangan-jangan justru disitulah letak kekuatan kita. Kita akan kembali bersama Garasi Cerita pada buku-buku bergizi berikutnya.